Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Marina. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Siloam Krayan, Kalimantan Timur. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah kami rasakan sepanjang malam hingga pada pagi hari Tuhan Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Dan pada pagi hari Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami jalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan SBU dari kitab Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Zakaria 14 ayat 9 sampai yang 10. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Arab Yordan. Dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat atau pernah mendengar kata indah pada waktunya, maka kata-kata ini bukanlah hal yang mudah ketika kita menunggu, ketika kita menantikan sesuatu yang indah itu datang. Karena sesuatu yang indah itu yang berasal pada Allah tidak hanya langsung diberikan, tidak langsung kita merasakan pada saat kita memintanya, tetapi ada proses yang berjalan. Ada hal-hal yang akan kita lewati. Nah, untuk menuju proses indah pada waktunya, kadang-kadang kita merasa jenuh. Kadang-kadang kita merasa ragu. Dan kadang-kadang kita menghindar. Nah, hal yang sama juga sahabat GPIB yang dialami oleh umat pada saat itu, yaitu orang-orang Yehuda. Ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka dalam pembuangan, mereka seakan-akan tidak melihat lagi apa yang Tuhan mau. Bagaimana waktu Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal ini membuat iman mereka yang tadinya berserah, yang tadinya percaya kepada Tuhan ketika dalam pergumulan itu, mereka melihat seolah-olah Tuhan yang mereka sembah tidak peduli dengan mereka. Hal ini membuat mereka putus asa. Hal ini juga membuat mereka kadang-kadang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Membuat iman mereka kendor, membuat mereka putus asa. Di mana Tuhan yang selalu ada bagi mereka? Tapi
ketika mereka dalam pergumulan yang luar biasa, Tuhan seakan-akan tidak ada. Untuk menjawab hal demikian, sahabat GPIB, kita melihat Nabi Zakaria memberikan atau menasehatkan atau memberikan nubuat kepada orang-orang Yehuda. Pada ayat yang ke-9 kita melihat di sana Nabi Zakaria menyampaikan bahwa akan ada waktunya Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Yang artinya akan ada waktunya umat dipulihkan, umat diberikan hal yang terbaik. Memang waktunya itu tidak semesta ketika mereka bergumul, ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta, Tuhan langsung menjawab. Waktu, butuh hal yang lebih tekun lagi, membutuhkan hati yang lebih rendah lagi untuk menunggu waktunya Tuhan. Nah, sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, kalau umat pada saat itu dinubuatkan tentang waktu Tuhan akan memulihkan mereka, waktu Tuhan yang tepat akan memberikan yang terbaik kepada umat pada saat itu, walaupun mereka dalam penderitaan. Mereka diingatkan bahwa Tuhan ada, Tuhan setia, dan sesuai dengan waktu Tuhan memulihkan mereka. Hal yang sama juga sahabat GPIB. Kita yakin percaya bahwa dalam menghadapi pergumulan kita setiap hari, dalam menghadapi hal-hal yang pahit yang kita rasakan, yang seakan-akan membuat kita putus asa, yang seakan-akan membuat kita melihat bahwa di mana Tuhan. Yang saya berdoa meminta hal yang baik, kenapa belum dijawab? Tuhan mau kita belajar dari firman Tuhan ini. Waktu Tuhan adalah hal yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan tidak bisa kita paksa. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menunggu waktu Tuhan? Pertama, kita harus bertekun kepada Tuhan, berdoa. Yang kedua, kita harus rendah hati, serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita yang percaya bahwa waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik. Yang kedua, kita juga diingatkan melalui kitab Zakaria ini. Zakaria, nabi, menjadi pemimpin bagi umat pada saat itu, memberikan hal yang terbaik, mengayomi, memberikan bimbingan, mengarahkan umat untuk lebih baik ke depannya, dan memberikan pengharapan. Bagaimana dengan kita? Kita juga adalah pemimpin baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bergereja. Marilah kita pergunakan hal yang baik itu, waktu yang baik sebagai pemimpin untuk merangkul, untuk memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang terdekat kita, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu yang taat, yang percaya kepadamu, dalam menghadapi pergumulan kami tetap bertekun, kami tetap beriman, dan kami tetap menunggu waktu Tuhan yang terbaik untuk menjawab setiap pergumulan kami. Kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan hal-hal yang terbaik. Biarlah kami Tuhan tetap diingatkan untuk mengandalkan Tuhan. Bapa surga, ampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Jikalau dalam kehidupan kami
kami sering mengandalkan kekuatan kami dan kami sering kecewa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kehidupan kami, pergumulan kami, baik sakit penyakit, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun pergumulan kami, biarlah kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan waktu yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.